Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pada pagi hari ini kita akan belajar yaitu tentang pembelajaran IPA. Nah, sebelum belajar yaitu memimpin salah seorang IPA, silakan memimpin untuk supaya keadaan dapat dicerna dalam pelajaran. Silakan memimpin. Iya. Sudah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya untuk bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh salah seorang. Silakan ke depan. Ya. Mari sama-sama menyanyikan. Itu tentang jantung. Lanjutkan. Kanan mengalirkan darah kayak CO2 dari lurus untuk kembali ke kiri kanan. Ada oksigen. Kalau tidak ada oksigen di dalam tubuh ini, yaitu tadi itu akan terserang penyakit. Tidak ada oksigen tidak akan tubuh kiri kanan. Selanjutnya ini ada vena, ada katup dan aorta. Arteri terbesar dan katup. Kalau tidak ada katup ini untuk memompa atau membuka tutup. Kalau bahasa Selang, ada orang yang ada penyakit jantung di cangkok jantung, di operasi jantung dan jantung itu tidak berfungsi. Nah, di sini biasanya akan ada operasi jantung, dipasang pen dan sebagainya. Berapa biayanya? Yaitu ya mahal sekali. Jadi kita harus bersyukur tidak mempunyai penyakit. Kepada siapa bersyukurnya? Allah. Pada Allah bahwa kita tidak diberikan penyakit dan keadaan sehat. Nah, coba kalau kamu berapa juta untuk operasi jantung dan sebagainya. Selanjutnya. Pembuluh darah. Ya, pembuluh darah itu biasanya adanya di daerah pada tubuh manusia itu sendiri. Pembuluh darah selalu tepat mengalirnya darah, mengalirkan darah. Pembuluh darah terdiri atas 3 jenis, yaitu pembuluh darah nadi dan pembuluh apa? Coba banget, perhatikan dulu. Pembuluh darah nadi nih, pembuluh darah nadi. Pembuluh darah nadi yaitu biasanya ada di sini. Orang nadinya ataupun kena sesuatu apapun, kena berapa yang sangat namanya apa? Kalau kena apa? Silet akan mengeluarkan apa? Darah keluar dari nadinya.
ataupun dari kalau nadinya terluka akan mengeluarkan darah itu sendiri. Di sini pembuluh darah nadi arteri. Biasanya orang yang jangan disuruh itu dengan bunuh diri dia mau motong urat nadi, ya itu jangan tiru. Baik atau tidak yang orang bunuh diri, tidak baik. Nah di sini misalnya jangan dilakukan ini jemput nadi, supaya kamu di mana sih urat nadi itu adanya di sini, yaitu orang yang untuk mengetahui yaitu masih hidup dan tidaknya tadi kemarin sudah dilakukan cara untuk mengeceknya, yaitu tempelkan dua tangan jari, pijit, coba bagaimana adanya denyut nadi atau tidak ada. Kalau tidak ada berarti kalaupun lihatkan tempel di sini di dahi ada denyut nadinya, ada tidak? Nah itu yang disebut pembuluh nadi. Pembuluh nadi arteri yang kedua pembuluh balik vena. Sebelah kanan. Yang tiga pembuluh nadi kapiler. Nah di situ pembuluh nadi pembuluh darahnya. Nah ini kan pembuluh nadi arteri, letaknya di bagian dalam tubuh. Ini bagian dalam tubuh. Bagian dalam itu adanya di bagian dalam. Yang belum duduknya nanti kelihatan tuh pada iya. Ya, yang kedua pembuluh balik vena, letaknya tepat berada di bawah permukaan kulit tampak kebiru-biruan. Nah di sini mungkin di situ di bagian lengan itu pembuluh darah. Kalau pembuluh darah itu kelihatan atau tidak? Kelihatan tidak pembuluh darah? Caranya dengan menggunakan alat mikroskop, yaitu supaya pembuluh darah ini. Dengan menggunakan mata telanjang mungkin tidak bisa dengan nomor alat. Lanjut. Nah, dinding pembuluh darah kuat, tebal kuat dan elastis. Terus dinding pembuluh tipis dan tidak elastis. Terus tiga, mengalirkan darah keluar dari jantung. Nah, mengalirkan darah menuju ke jantung. Ya Pak. Tulisannya. Ya Pak. Di situ Bapak ada yang video kan? Enggak, ada. Ada yang video. Oh, ada yang video pakai HP ya? Iya. Iya. Kalau ada yang video pakai HP berarti kan aku rekodnya waktu Pak D kan masuk aja beberapa menit gitu aja, ya Pak ya? Iya. Iya. Udah masuk belum pada Nah, Anda? yang penting ya Pak D kan udah masuk tadi, ini udah keluar, makanya saya berani telepon. Oh iya udah. Ya, ada. Yang penting di situ ada yang ini ya video ya orangnya ya? Iya, ada. Oh ya udah Pak, lanjutkan, maaf Pak. Iya, makasih atas informasinya. Waalaikumsalam. Nah, kita lanjutkan yaitu tentang terdapat banyak kartu penyuntuk nadi terasa. Terus berdasarkan alirannya, darah mengalami dua macam peredaran darah, yaitu peredaran darah besar, dua peredaran darah kecil. Peredaran darah besar, satu peredaran darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh, lalu kembali ke jantung. Coba ada perbedaan tidak? Peredaran darah besar, peredaran darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh lalu kembali lagi ke jantung tuh saudara. Pilih kiri, aorta dan seluruh tubuh, vena dan saluran peredaran darah. Nah, peredaran darah besar, udah. Nah sekarang peredaran darah kecil, peredaran darah yang mengalir dari jantung
ke paru-paru lalu kembali ke jantung. Nah, dari mungkin ini dari jantung ke paru-paru ke jantung lagi, itu peredaran darah kecil. Kalau tadi dari peredaran dari jantung ke paru-paru terus ke seluruh tubuh, peredaran darah apa? Besar. Ada bedanya tidak? Hah? Hah? Ada. Dari nol yang peredaran darah kecil dan besar. 3. M. Arif. 4. M. Mu'alif. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi mengandung karbodioksida. Pembuluh darah. Pembuluh darah adalah bagian dari sistem peredaran darah yang mengedarkan darah ke seluruh tubuh manusia. Tepuk tangan. Kelompok 2. Cepat. Kelompok 2. Nama: Saiful Rijal, Muhammad Ajri, Muhammad Iqbal, Andika Putra. Jantung. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Berkontraksi dengan cara paru-paru. Paru-paru adalah dalam proses peredaran darah. Paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi mengandung karbodioksida. Pembuluh darah. Pembuluh darah adalah bagian dari seluruh sistem peredaran darah yang mengedarkan darah seluruh tubuh manusia. Ya, sekarang kelompok 3. Kelompok 3. Dinda Fairas Sri Bahar. Jantung. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh dengan cara berkontraksi. Paru-paru. Paru-paru adalah proses peredaran darah. Paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan telah mengandung karbodioksida. Pembuluh darah. Pembuluh darah adalah bagian dari sistem peredaran darah yang mengedarkan darah ke seluruh tubuh manusia. Terima kasih untuk kelompok yang sudah mempresentasikan Bapak Pusaka. Terima kasih. Tepuk tangan. Ya, alhamdulillah selesai. Nah, sekarang mengevaluasi tentang bersama-sama. Untuk hari ini mungkin belajar cukup sekian, yaitu sebelumnya silakan dipimpin oleh KM berdoa. Ya, silakan dipimpin untuk berdoa untuk pulang ke rumah masing-masing. Silakan salah seorang saja untuk bergantian, siapa yang memimpin, ya.